Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 kelas B, Prodi Pendidikan Ekonomi UNS 2020 akan menjelaskan materi tentang konsep pencatatan inventory dengan sistem periodik. Konsep pencatatan inventory dengan sistem periodik. Sistem pencatatan periodik ini akan mencatat transaksi mutasi pembelian ke dalam akun pembelian yang merupakan akun sementara, sehingga harus dilakukan pengecekan fisik terhadap persediaan di akhir periode. Menurut Weigand, Kimmel, dan Kiso, dalam sistem persediaan periodik, rincian persediaan barang yang dimiliki tidak disesuaikan secara terus-menerus dalam satu periode. Harga pokok penjualan barang ditentukan hanya pada akhir periode akuntansi. Pada saat itu, dilakukan perhitungan persediaan secara periodik untuk menentukan harga pokok barang yang tersedia. Untuk menentukan harga pokok penjualan dalam sistem periodik, harus menentukan harga pokok barang yang tersedia pada awal periode, menambahkannya pada harga pokok barang yang dibeli, dan mengurangkannya dengan harga pokok barang yang tersedia pada akhir periode akuntansi. Sedangkan menurut Dickman, Dukes, dan Davis, dalam sistem persediaan periodik, perhitungan periodik aktual atas barang-barang yang ada di tangan pada akhir periode akuntansi ketika menyiapkan laporan keuangan. Barang-barang akan dihitung, ditimbang, atau jika tidak diukur, dan jumlahnya dikaitkan dengan unit biaya untuk memberi nilai persediaan. Menurut Martini, kuantitas persediaan di tangan ditentukan, seperti yang tersirat oleh namanya secara periodik. Semua pembelian persediaan selama periode akuntansi dengan mendapat akun pembelian. Total akun pembelian pada akhir periode akuntansi ditambahkan ke biaya persediaan di tangan pada awal periode untuk menentukan total biaya barang yang tersedia untuk dijual selama periode berjalan. Dari pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa kelemahan dari sistem periodik ini adalah tidak dapat mengetahui besarnya persediaan awal dan akhir periode dari barang yang bersangkutan, sedangkan persediaan dapat diketahui secara pasti. Mencatat transaksi dagang dalam sistem persediaan periodik. Dengan menggunakan sistem persediaan periodik, pembelian persediaan tidak dicatat dalam akun persediaan, melainkan dicatat dengan menggunakan akun pembelian, diskon pembelian, serta retur dan potongan pembelian. Selain itu, penjualan persediaan juga tidak dicatat dalam akun persediaan. Dengan demikian, tidak terdapat catatan rinci mengenai jumlah persediaan yang tersedia pada saat tertentu. Pada akhir periode, perhitungan fisik persediaan dilakukan, dan selanjutnya hasil perhitungan ini digunakan untuk menentukan beban pokok penjualan, seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut ini. Mula-mula persediaan tanggal 1 Januari 2016 sebesar $59.700, lalu melakukan pembelian sebesar $521.980, dikurangi retur dan potongan pembelian sebesar $9.100, mendapatkan diskon pembelian sebesar $2.525, lalu ditambah, yaitu sebesar $11.625. Pembelian bersih tersebut sebesar $510.355 berasal dari pembelian dikurangi retur dan potongan pembelian ditambah diskon pembelian, yaitu 521 dikurang $980 dikurang $11.625. Maka pembelian bersih tersebut sebesar $510.355 ditambah ongkos kirim pembelian sebesar $17.400. Harga pokok pembelian terdapat $527.755 didapat dari pembelian bersih ditambah ongkos kirim pembelian, yaitu $510.355 ditambah $17.400. Lalu barang tersedia untuk dijual sebesar $587.455 didapat dari persediaan tanggal 1 Januari sebesar $59.700 ditambah
harga pokok pembelian sebesar 527,755. Lalu didapatkan barang yang tersedia untuk dijual, yaitu sebesar 587,455 dolar. Lalu dikurangi persediaan tanggal 31 Desember 2016 sebesar 62.150 dolar. Lalu hasilnya adalah beban pokok penjualan sebesar 525,305 dolar. Penggunaan akun pembelian, diskon pembelian, serta retur dan potongan pembelian dan ongkos kirim akan dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, pembelian. Pembelian dicatat pada akun pembelian bukan pada akun persediaan. Akun pembelian didebet sebesar jumlah faktur sebelum diskon pembelian dimasukkan. Yang kedua, diskon pembelian. Diskon pembelian biasanya dicatat secara terpisah dalam akun diskon pembelian. Kemudian, saldo akun ini dilaporkan sebagai pengurang dari jumlah yang telah dicatat dalam akun pembelian untuk periode tersebut. Oleh karena itu, akun diskon pembelian dipandang sebagai akun kontra terhadap pembelian. Yang ketiga, retur dan potongan pembelian. Retur dan potongan pembelian dicatat dalam cara yang sama dengan diskon pembelian. Akun retur dan potongan pembelian dicatat terpisah untuk menyimpan catatan jumlah retur dan potongan pembelian selama periode tertentu. Retur dan potongan pembelian dilaporkan sebagai pengurang dari jumlah yang telah dicatat sebagai pembelian. Sama seperti diskon pembelian, akun ini merupakan akun kontra terhadap pembelian. Dan yang terakhir, ongkos kirim. Saat barang dibeli dengan syarat FOB titik pengiriman, pembeli bertanggung jawab untuk membayar ongkos kirim. Dalam sistem periodik, biaya pengiriman dibayar saat pembelian secara FOB titik pengiriman didebit pada akun ongkos kirim pembelian atau nama akun sejenisnya. Akun dalam sistem persediaan periodik dan pengaruhnya terhadap harga pokok pembelian dirangkum berikut ini. Yang pertama, di sini ada akun pembelian. Akun pembelian sifatnya akan didebit jika masuk ke dalam ayat jurnal untuk meningkatkan. Saldo normalnya debit dan pengaruh terhadap harga pokok pembelian meningkat. Yang kedua, akun diskon pembelian. Ketika masuk ke dalam ayat jurnal untuk meningkatkan, dia masuknya kredit. Saldo normalnya kredit dan pengaruh terhadap harga pokok pembeliannya menurunkan. Yang ketiga, retur dan potongan pembelian. Akun ini tergolong dalam akun kredit ketika dimasukkan ke dalam ayat jurnal untuk meningkatkan. Dan saldo normalnya kredit serta pengaruh terhadap harga pokok pembeliannya menurunkan. Dan yang keempat, ongkos kirim pembelian. Akun ini bersifat debit ketika masuk ke ayat jurnal untuk meningkatkan, dan saldo normalnya bersifat debit serta pengaruh terhadap harga pokok pembeliannya bersifat meningkatkan. Ada contoh transaksi dagang menggunakan sistem periodik dan sistem perpetual. Transaksi pertama, tanggal 5 Juni, membeli barang secara kredit senilai Rp30.000 dengan syarat 2/10, per 130. Jika dicatat dengan menggunakan sistem periodik, pembelian tergolong akun debit sebesar 30.000 dan utang usaha sebesar 30.000 di kredit. Begitu juga dengan sistem perpetual. Tidak ada bedanya dengan sistem periodik. Persediaan masuk ke kolom debit sebesar 30.000 dan utang usaha juga sebesar 30.000. Transaksi yang kedua, 8 Juni, mengembalikan barang yang dibeli secara kredit pada tanggal 5 Juni senilai Rp500. Yang pertama, jika dicatat dengan sistem persediaan periodik, utang usaha masuk di debit sebesar Rp500 dan retur dan potongan pembelian masuk ke kredit sebesar Rp500. Sedangkan jika dicatat dengan sistem persediaan perpetual, utang usaha masuk di debit sebesar Rp500
tetapi di sini menggunakan akun persediaan. Dikredit sebesar Rp500. Transaksi yang ketiga, tanggal 15 Juni, membayar pembelian tanggal 5 Juni, dikurangi retur Rp500 dan diskon Rp590, didapat dari 30.000 dikurang 500 retur yang tadi dikali 2%. Jika dicatat dengan menggunakan sistem persediaan periodik, akun-akun yang termasuk di sini adalah utang usaha di debit sebesar 29.500, kasnya kredit berkurang sebesar 28.910, dan diskon pembelian di kredit juga sebesar 590. Sedangkan jika menggunakan sistem persediaan perpetual, utang usaha di debit berkurang sebesar 29.500, kasnya berkurang di kredit sebesar 28.910, dan persediaan dikurang 590. Di sini bedanya adalah ketika sistem periodik yang ditulis adalah akun diskon pembelian, serta di sistem persediaan perpetual yang ditulis adalah akun persediaan. Oke, transaksi yang keempat. Tanggal 18 Juni menjual barang secara kredit senilai 12.500 dengan syarat 1/10 N/30. Beban pokok penjualan sebesar 9.000. Jika ditulis dalam sistem persediaan periodik, akun-akun yang masuk dalam transaksi ini adalah piutang usaha di debit sebesar 12.500 serta penjualan di kredit sebesar 12.500. Sedangkan di dalam sistem persediaan perpetual, akun-akun yang masuk adalah piutang usaha sebesar 12.500 di debit dan juga penjualan sebesar 12.500 di kredit. Lalu ada tambahan di sini. Akun beban pokok penjualan dan akun persediaan juga ditulis. Beban pokok penjualan di debit sebesar 9.000 dan akun persediaan juga ditulis di posisi kredit sebesar 9.000. Pada tanggal 21 Juni, menerima retur barang yang terjual secara kredit sebesar 4.000. Harga pokok barang yang diretur 2.800. Sistem persediaan periodik ini termasuk retur dan potongan, yaitu pembelian dan piutang usaha. Dalam sistem persediaan virtual, transaksi ini termasuk retur potongan, yaitu penjualan dan usaha persediaan, beban pokok penjualan. Transaksi selanjutnya yang dilakukan pada tanggal 22 Juni, membeli barang senilai 15.000 dengan syarat FOB titik pengiriman 2/15/30 dengan ongkir dibayar di muka sebesar 750 yang ditambahkan dalam nilai faktur. Dalam persediaan periodik, transaksi ini termasuk kas 15.000, ongkir pembelian 750, utang usaha 15.710. Sistem persediaan dual, transaksi ini termasuk persediaan dan utang usaha. Transaksi selanjutnya pada tanggal 28 Juni menerima pembayaran atas penjualan secara kredit tanggal 28 Juni sebesar 8.415 dikurangi retur tanggal 21 Juni dan sebesar 85. Dalam sistem persediaan periodik, transaksi ini termasuk kas senilai 8.415, diskon penjualan 85, dan piutang usaha 8.500. Sedangkan dalam sistem persediaan virtual, transaksi ini termasuk kas 8.415, diskon penjualan 85, dan piutang usaha 8.500.
Transaksi selanjutnya yang dilakukan pada tanggal 29 Juni. Menerima 16.600 dari bank tunai. Beban pokok penjualan sebesar 13.800. Dalam sistem persediaan periodik, transaksi ini termasuk kas dan penjualan. Dalam sistem persediaan virtual, transaksi ini termasuk kas, penjualan, beban pokok penny sebesar 13.800 dan persediaan sebesar 13.800. Proses penyesuaian dalam sistem persediaan periodik. Proses penyesuaian yang sama dilakukan dalam sistem periodik dan virtual, kecuali untuk penyesuaian atas kehilangan persediaan. Dalam sistem persediaan periodik, buku besar persediaan yang terpisah tidak dibuat selama tahun berjalan. Bahkan, pembelian persediaan dicatat dalam akun pembelian. Laporan keuangan dalam sistem persediaan periodik. Pada dasarnya, laporan keuangan yang dihasilkan dalam sistem persediaan periodik dan virtual adalah sama. Saat laporan laba rugi, bentuk tidak langsung disiapkan. Ayat jurnal penutup dalam sistem periodik. Ayat jurnal penutup dalam sistem periodik berbeda karena tidak terdapat akun beban pokok penjualan untuk ditutup ke ikhtisar laba rugi. Sebagai gantinya, akun pembelian, diskon pembelian, retur, dan potongan pembelian, serta ongkos kirim pembelian ditutup ke ikhtisar laba rugi. Sebagai ilustrasi, sistem periodik ditunjukkan sebagai berikut. Berikut ini adalah tabel contoh ayat jurnal penutup yang dilakukan pada tanggal 31 Desember 2015. Ayat jurnal penutup pertama, persediaan di debit sebesar 62.150.000 per 31 Desember 2016. Dalam ayat jurnal kedua, persediaan dikredit untuk saldo awal 1 Januari 2016 sebesar 59.700.000. Setelah ayat jurnal penutup diposting, persediaan akan memiliki saldo 62.150.000, yaitu jumlah yang akan dilaporkan di laporan posisi keuangan per 31 Desember 2016. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.